Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 12 Aliyah. Masih di bab yang kedua, yaitu sistem dan struktur politik dan ekonomi di masa demokrasi parlementer. Di pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari bagaimana dinamika politik di masa demokrasi parlementer, yaitu rentang tahun 1950 sampai dengan 1959. Rentang tahun 1950 sampai dengan 1959 ini disebut dengan era demokrasi parlementer. Karena memang di era ini, parlemen memegang peranan yang sangat vital di perpolitikan Indonesia. Disebut juga dengan istilah era demokrasi liberal, karena sistem demokrasi dijalankan dengan sangat bebas. Semua lapisan masyarakat bisa berpartisipasi dengan mendirikan partai politik. Dan di era ini pula diadakan pemilihan umum pertama kali di negara ini, yaitu pemilu tahun 1955 yang menjadi tonggak demokrasi pertama di negara Indonesia. Memang terjadi banyak gejolak politik di era tersebut karena bangsa Indonesia masih mencari-cari bagaimana sistem dan bentuk negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana kondisi atau dinamika perekonomian di negara Republik Indonesia pada rentang tahun yang sama, yaitu 1950 sampai dengan 1959. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah masalah ekonomi di awal kemerdekaan. Problematika ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di awal-awal masa kemerdekaannya yaitu yang pertama adalah hiperinflasi. Hiperinflasi adalah inflasi yang tidak terkendali. Kondisi ketika harga-harga naik begitu cepat dan nilai uang menurun drastis. Inflasi di era ini terjadi karena peredaran uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang itu sangat banyak, sedangkan kesediaan barang atau sumber daya yang ada di negara Indonesia itu menipis dan sulit ditemukan. Permasalahan kedua yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yaitu adalah kekosongan kas negara. Kas negara mengalami kekosongan karena pajak dan biaya masuk atau pendapatan negara lainnya itu belum ada, sedangkan pengeluaran negara semakin bertambah. Ya, namanya juga negara yang baru merdeka, belum ada sistem ekonomi yang sempat disusun, sedangkan masalah-masalah yang dihadapi itu sangat banyak, baik masalah di dalam negeri maupun di luar negeri. Permasalahan tersebut tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga kas negara menjadi kosong. Penghasilan pemerintah hanya bergantung pada produksi pertanian. Problematika lainnya yaitu adalah blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda terhadap negara Indonesia. Alasan blokade ini adalah untuk mencegah masuknya peralatan militer ke Indonesia dan mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda. Tetapi tujuan dari blokade ini sebenarnya dilakukan dengan harapan agar ekonomi Indonesia menjadi kacau, sehingga bisa dikuasai kembali oleh Belanda. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945 dengan menutup pintu keluar masuk perdagangan RI, terutama melalui jalur laut. Sebenarnya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi pada awal kemerdekaan kita. Yang pertama adalah diplomasi beras dengan India. Indonesia mengirimkan 500.000 ton beras ke India. Sebagai gantinya, India berjanji mengirimkan bahan pakaian ke Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, negara India sangat proaktif membantu perjuangan Indonesia di forum-forum internasional, khususnya untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka.
Yang kedua adalah mendirikan Indonesian Office atau Indof di Singapura. Indonesia melalui perwakilan dagang resmi bernama Indonesian Office membuka perwakilan dagangnya di Singapura pada tahun 1947 dengan tujuan berusaha menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda terhadap negara Indonesia. Upaya yang ketiga dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di masyarakat. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran saat itu, yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo, untuk mensepakati beberapa hal yang mendesak, diantaranya tentang pangan, sandang, dan lain-lain, yang pada saat itu memang sangat sulit untuk didapatkan. Upaya lainnya yaitu adalah melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilakukan oleh Menteri Keuangan, yaitu Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayarkan kembali selama jangka waktu 40 tahun. Pada tahun pertama, Indonesia berhasil mengumpulkan uang sejumlah 500 juta. Hal ini menunjukkan adanya dukungan dan kepercayaan rakyat Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya juga yaitu pemerintah membentuk Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini adalah inisiatif dari Menteri Kemakmuran, yaitu Dr. Aka Gani, yang bertugas membentuk atau membuat planning atau rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2-3 tahun. Selanjutnya ada juga upaya melaksanakan Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, yaitu I.J. Kasimo, yang berupa rencana 3 tahun dari rentang waktu 1948 sampai dengan 1950 dalam upaya swasembada pangan ya, atau kemandirian makanan. Beberapa rencana dari I.J. Kasimo yaitu yang pertama adalah menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur. Yang kedua, menanam bibit-bibit unggul di Jawa. 3. Pencegahan penyembelihan hewan yang berperan penting dalam produksi pangan. Keempat, di setiap desa dibuat kebun-kebun bibit. Selanjutnya yang kelima yaitu mengadakan transmigrasi ke daerah-daerah yang penduduknya masih sangat kecil. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Organisasi yang dipimpin oleh B.R. Motik ini bertujuan mengkonsolidasikan serta menggiatkan kembali partisipasi para pengusaha swasta di bidang perdagangan, sehingga dapat membantu memperkokoh ketahanan pangan bangsa Indonesia. Jika berbicara tentang ekonomi nasional di masa demokrasi parlementer, kita tidak bisa dilepaskan dari tokoh berikut ini, yaitu adalah Profesor Dr. Sumitro Djoyo Hadikusumo. Profesor Dr. Djoyo Hadikusumo lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 29 Mei tahun 1917 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 9 Maret tahun 2001 silam. Beliau adalah salah satu pakar ekonomi di Indonesia. Sumitro meraih gelar doktor ekonomi di Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, Belanda pada tahun 1943. Sumitro pernah menjabat sebagai staf Perdana Menteri Sultan Syahrir pada tahun 1946, menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 1950 sampai dengan 1951, Menteri Keuangan pada tahun 1952 sampai dengan 1953, Menteri Perdagangan RI pada tahun 1968 sampai dengan 1972, dan Menteri Negara Riset pada tahun 1972 sampai dengan 1978. Bapak Sumitro Djoyo Hadikusumo banyak menelurkan kebijakan dan pemikirannya dalam rangka menghidupkan perekonomian di Indonesia di masa-masa sulit, yaitu rentang tahun 1950 sampai dengan 1959. Nah, beliau ini adalah ayah dari Menteri Pertahanan kita saat ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto.
Menurut Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo, pembangunan ekonomi pada masa demokrasi liberal masih menemui berbagai hambatan. Kondisi tersebut disebabkan sistem ekonomi kolonial masih mengakar di Indonesia. Jadi, pribumi itu masih belum bisa berpartisipasi dalam menghidupkan ekonomi dan atau perdagangan di Indonesia. Menghadapi kondisi tersebut, Sumitro Joyo Hadikusumo menitik beratkan ekonomi nasional dengan memperkuat sistem perdagangan. Selain itu, pemerintah juga harus merangkul kaum pribumi untuk mewujudkan kelas pengusaha pribumi. Jadi para pribumi itu diajarkan bagaimana caranya berdagang, melakukan kegiatan industri, melakukan impor barang sehingga kehidupan perekonomian di Indonesia menjadi lebih baik. Di masa demokrasi parlementer atau di masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai dengan 1959, ada beberapa langkah atau upaya yang diambil oleh pemerintah RI untuk mengatasi problematika ekonomi. Di antaranya yaitu adalah Gerakan Banteng. Program ini digagas oleh Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo yang bertujuan meningkatkan sektor perdagangan dengan cara memberi kesempatan kepada pribumi agar berperan dalam sektor perdagangan, industri maupun ekspor impor. Juga ada kebijakan Gunting Safrudin. Pada tanggal 20 Maret tahun 1950, Menteri Keuangan Safrudin mengambil kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya. Jadi uang itu dipotong, misalkan uang 500 rupiah itu dipotong nilainya menjadi 250 saja. Karena tadi salah satu penyebab inflasi di Indonesia adalah banyaknya uang yang beredar. Sedangkan barang atau sumber daya di negara ini itu tidak sebanding atau tidak sebanyak dengan uang yang beredar di masyarakat. Sehingga itu akan menghasilkan inflasi atau bahkan hiperinflasi di negara Indonesia. Langkah lainnya yaitu adalah nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi ini berupa tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing, kemudian perusahaan tersebut diambil alih atau ditetapkan statusnya menjadi milik pemerintah RI. Ada juga sistem ekonomi Alibaba. Nah, ini merupakan penyelewengan dari program Gerakan Banteng yang pertama tadi. Yang salah satu programnya adalah memberikan lisensi atau izin impor bagi perusahaan pribumi. Kenyataannya, orang pribumi hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan lisensi. Adapun yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan milik keturunan Cina. Nah, sistem ini disebut dengan sistem Alibaba. Adanya koordinasi atau kerjasama antara perusahaan pribumi untuk mendapatkan lisensi, sedangkan setelah lisensi itu didapatkan, dijalankan oleh perusahaan milik keturunan Cina. Nah, sistem ini disebut dengan sistem Alibaba. Selanjutnya yaitu adalah membentuk Biro Perancang Nasional atau BPN. BPN ini dipimpin oleh Insinyur Juanda. Dibentuk untuk menjalankan program pembangunan rencana 5 tahun yang bertujuan mendorong munculnya industri-industri besar, munculnya perusahaan yang melayani kepentingan umum, serta memberikan jasa kepada masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah beberapa langkah yang pernah diambil oleh pemerintah RI untuk mengatasi persoalan ekonomi di masa demokrasi parlementer, yaitu di tahun 1950 sampai dengan 1959. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu dinamika politik dan ekonomi di masa demokrasi terpimpin, yaitu dari rentang tahun 1960 sampai dengan 1965. Saya akhiri pertemuan kita sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.